Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi dari kelas A Pendidikan Akuntansi. Jadi, tujuan saya kali ini adalah untuk melengkapi nilai UAS saya dengan mengangkat tugas ke-13 sesuai nomor urut absen, yaitu format business plan atau format rencana usaha. Jadi, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang format rencana usaha, jadi apakah format rencana usaha ini? Untuk apa? Jadi untuk mendukung kewirausahaan atau bisnis yang akan kita bangun nantinya. Kenapa ini sangat perlu? Karena kewirausahaan juga butuh rencana untuk mencapai visi dan misinya. Agar tercapai rencana secara mulus, maka diperlukan business plan atau format rencana usaha agar dapat mematangkan nantinya ketika usaha berjalan. Jadi kita harus merencanakan terlebih dahulu, lalu nantinya kita jalankan supaya tidak menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk hal itu. Jadi saya akan membahas kenapa ini diperlukan. Jadi kewirausahaan, saya akan membahas kewirausahaan terlebih dahulu. Kewirausahaan diperlukan oleh berbagai macam masyarakat, contohnya untuk menyalurkan barang dan lain-lain. Itulah, selain mendapatkan keuntungan, wirausaha juga dapat membantu masyarakat dan membantu negara. Menurut data, jika Indonesia ingin menjadi negara maju, maka diperlukan 40 juta wirausaha. Jadi kenapa diperlukan wirausaha untuk membangun negara ini? Karena kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang semakin hari semakin menipis, apalagi di industri 4.0 ini. Jadi langsung saja, apa format business plan yang pertama atau format rencana usaha yang harus dibuat? Dalam membuat bisnis, yang pertama kita harus membuat cover. Contoh saja, Apple dengan apel yang telah digigit. Contoh Apple atau Samsung dengan logonya yang cukup simpel, dengan Samsung dengan latar biru di belakangnya. Semua menjadi suatu daya tarik. Kenapa? Gambar dan desain menarik, atau bisa saja gambar dan desain simple dapat menarik pengunjung untuk membeli barang dagangan kita. Lalu visi dan misi usaha. Sebelum kita memulai sebuah usaha, kita harus memerlukan visi dan misi. Contoh, saya membangun usaha untuk coklat. Jadi visi saya untuk membangun beberapa produksi coklat ke depannya, atau beberapa pabrik coklat ke depannya, sehingga ini akan tertuang dalam misi bagaimana kita menggapai visi yang tersebut atau hal-hal yang ingin digapai dengan menggunakan misi. Misi merupakan cara yang digunakan untuk menggapai visi tersebut. Lalu yang ketiga dalam format rencana usaha ini adalah aspek pemasaran. Sebelum kita membangun usaha, tentunya kita harus menganalisis bagaimana aspek pemasaran tersebut. Apakah kita berada di pasar persaingan sempurna yang kita jual adalah homogen semua? Apakah kita berada di pasar oligopoli yang dimana kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain? Ataukah kita menjadi perusahaan monopoli yang hanya menjual suatu barang? Itulah yang perlu diperhatikan sebagai aspek pasar. Lalu positioning atau tempat di mana. Kenapa positioning ini penting sekali untuk kita? Karena contoh, kita membangun di tengah jalan raya, otomatis orang setiap lewat melihat dagangan kita sehingga lebih tertarik untuk membeli dagangan kita. Berbeda dengan tempat seperti di lorong-lorong di mana sedikit pembeli. Itulah di mana positioning atau tempat penjualan kita harus lebih banyak orang yang melihatnya atau melaluinya, sehingga dapat dengan kita lebih cepat laris. Lalu apalagi positioning, yaitu permintaan. Kita harus melihat permintaan dari barang tersebut yang kita jual, prediksi jumlah permintaan terhadap konsumen, bilang berapa yang ingin dibeli konsumen pada masa ini, 10 hari mendatang, ataukah pada bulan Lebaran, apakah permintaan ini meningkat, menurun. Kita harus perhitungkan hal tersebut terlebih dahulu. Lalu kita proyeksikan permintaan konsumen dalam beberapa periode mendatang.
seperti kenaikan persen per tahun dan jumlah penduduk. Lalu yang ketiga adalah penawaran. Jadi setelah kita berbicara tentang permintaan, kita harus melihat penawaran. Apa-apa yang kita tawarkan, bagaimana teknologi produksi kita, apakah kita mencakupi untuk memenuhi permintaan tersebut, bagaimana yang harus dihasilkan, barang-barang yang harus dihasilkan, apakah ada jangkauannya per hari sehingga kita tidak merugi. Lalu rencana penjualan. Contoh saja rencana penjualan, rencana produk yang dijual dalam waktu 1 tahun disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran. Kita kondisikan sesuai kondisi pasar dan permintaan dan penawaran pada saat itu. Pangsa pasar, dari apa ini pangsa pasar ini merupakan penjualan produk yang kita bandingkan dengan penjualan total, di mana pangsa pasar ini lebih cenderung ke konsumen atau orang yang ingin membeli produk kita. Bagaimana kita menarik mereka, apakah dengan memasang iklan, apakah dengan memasang spanduk dan lain-lain. Kita harus bekerja ekstra untuk mempromosikan ini. Jadi membahas tadi tentang iklan dan lain-lain, jadi itu termasuk dalam strategi pasar. Jadi dalam kita membangun usaha, kita juga butuh strategi untuk membangun usaha tersebut, tidak membangun asal-asalan saja. Kita membutuhkan strategi pemasaran, dan kita harus melihat apakah ada pesaing di pasar itu atau barang dagangannya sama dengan yang kita jual. Jadi dalam analisa tersebut berdasarkan analisa SWOT. Yang pertama terdiri atas produk, strategi bagaimana produk usaha kita dapat menarik hati konsumen untuk membelinya. Contohnya dengan warna atau dengan logo tadi. Produknya harus menarik. Contoh coklat rasa pandan, ataukah menggabungkan rasa mint dengan pisang. Jadi itu menjadi daya tarik untuk produk kita. Dan produk kita dapat dibedakan dengan mutu atau kualitas. Dalam kita berbicara produk dalam wirausaha, meskipun produk kita sama dengan yang lain, tapi kalau lebih berkualitas dan lebih murah, otomatis penjual akan lari ke kita. Jadi itu produk. Lalu price, seperti yang kita bahas, lebih murah. Tentu saja strategi mengenai bagaimana produk kita lebih menarik konsumen dan segi harga dibanding pesaing. Umumnya dibanding pesaing. Kenapa dibanding pesaing ini? Apa yang jelas saja, kalau produk kita lebih murah dan tadi produk kita lebih berkualitas, tentu saja orang-orang dapat membeli kita, apalagi dengan diskon yang biasa ditawar-tawarkan oleh perusahaan kita. Lalu promotion, strategi bagaimana produk kita dapat dikenal oleh konsumen dengan beberapa cara. Contohnya tadi yang sudah saya bahas, iklan. Lalu ada cara lain juga, bisa menyewa. Contoh Facebook, kayak ada Facebook yang di endorse begitu, kayak kita endorse orang untuk promosikan barang atau memasang iklan di Facebook, memasang iklan di berbagai tempat, kayak media cetak, poster, spanduk, poster, iklan majalah, koran, iklan televisi, dan iklan radio. Tapi lebih laku sekarang untuk yang internet. Kenapa internet? Karena mereka terhubung dalam satu. Anda bisa mempromosikan barang di sana dengan sangat cepat dan lebih dapat dikenal orang lain, apalagi dalam kondisi corona yang sekarang. Lalu sales promotion atau promosi melalui acara. Jadi membahas tentang promosi ini banyak sekali caranya. Jadi itu self promotion, promosi melalui acara. Contohnya di Trans7 diadakan sebuah acara. Contohnya kita yang paling sering itu di Trans7 itu Kopi Luwak White Coffee. Di antara cara-caranya itu dia akan mempresentasikan contoh Kopi Luwak White Coffee itu motonya nyaman di lambung begitu. Dia meminumnya di sana di acara tersebut sehingga orang-orang terdoktrin untuk membelinya secara tidak langsung. Lalu personal selling melalui penjualan personal selling, penjualan langsung ke tempat konsumen. Artinya kita berkeliling, contohnya berkeliling kompleks, itu dibilang personal selling, untuk menawarkan barang diri kita sendiri kepada konsumen.
Lalu yang selanjutnya dalam promotion, karena kita sudah masuk promotion, yaitu people merupakan kriteria sumber daya manusia secara umum yang dapat meningkatkan penjualan produk ke konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh, people ini sumber daya manusia secara umum untuk meningkatkan penjualan. Contoh, kita menyewa sales untuk mempromosikan barang dagangan kita, atau secara singkatnya pekerja untuk mempromosikan barang dagangan kita. Seperti itu. Karena berbagai macam promosi dapat dilakukan sehingga barang dagangan kita terambil oleh orang tersebut. Contohnya saja ada kisah lucu dari Bob Sadino, di mana dia sengaja memasukkan 2 telur busuk ke dalam rak telurnya. Dia mengatakan bahwa jika ada telur busuk dia akan menggantikannya dengan 2 rak. Lalu dia mencari ibu-ibu yang paling pandai bergosip di kampung tersebut. Lalu Bob Sadino menawarkan bahwa jika seandainya ada telur busuk di sini, dia akan menggantikannya dengan 2 rak yang baru. Lalu ibu-ibu tersebut membelinya dengan percaya. Lalu keesokan harinya ibu-ibu terus itu bergosip tentang telur tersebut. Kenapa dia menggosipi ke satu kompleks, sehingga dagangan Bob Sadino dikenal karena adanya telur busuk tersebut. Tetapi setelah itu Bob Sadino datang dan menggantikannya dengan 2 rak, sehingga besoknya ibu-ibu tersebut tetap menggosip bahwa dia betul-betul mengganti barangnya dan menambahkannya dengan 2 rak, sehingga ini yang dibilang promosi secara tidak langsung, dengan memanfaatkan orang secara tidak langsung untuk mempromosikan barang, sehingga bahkan lebih dari satu kompleks perumahan tersebut mengenal telur Bob Sadino akibat adanya promosi secara tidak langsung yang digunakan seperti tadi. Jadi selanjutnya itu yang keempat adalah, maksudnya materinya itu aspek organisasi. Setelah kita belajar tentang promosi, lalu kita belajar tentang organisasi dalam perusahaan. Jadi pertanyaannya, apa sih organisasi dalam perusahaan? Kira hanya perusahaan saja? Apakah juga ada organisasinya? Tentu saja ada organisasinya. Lalu yang pertama yang dalam organisasi perusahaan yang harus kita perhatikan dalam membangun perusahaan, pertama adalah nama perusahaan. Contoh, lalu yang tercantum adalah nama pemilik perusahaan. Setelah nama pemilik, maka kita cantumkan alamat kantor dari perusahaan tersebut. Lalu bentuk badan hukum. Kan dalam perusahaan ada beberapa bentuk badan hukum, contohnya persero, yang dimana hanya dimiliki oleh 1 orang. Lalu ada firma merupakan dimiliki 2 orang tapi kekayaannya terkait. Ketiga, CV, ada sekutu aktif dan pasif, dan perseroan terbatas, yang dimana satu pemiliknya tetapi dapat dijual berupa saham sebagai pemiliknya dan kekayaannya tidak terkait. Jadi inilah bentuk-bentuk perusahaan. Lalu struktur organisasi dari top manajemen ke lower manajemen secara singkatnya. Lalu jabatan, jumlah staf, dan uraian tugas penggajian. Jadi apa yang paling penting dalam aspek organisasi? Yang pertama adalah perizinannya, karena perizinan dalam membangun perusahaan ini harus disiapkan terlebih dahulu sebelum memulai usaha dan disertai dengan biaya pengurusannya. Contohnya jika kita membangun persero mungkin hanya memerlukan tangan camat atau ketua RW RT, tetapi jika kita membangun PT, kita harus memerlukan tantangan Menteri Keuangan untuk membangun hal tersebut. Jadi tergantung perusahaan yang kita ingin bangun, tidak selamanya. Lalu kegiatan beroperasi dan jadwal pelaksanaan. Jadi jadwal pelaksanaan dapat diatur terlebih dahulu. Contohnya hanya menjual Senin sampai Jumat atau hanya menjual Sabtu Minggu. Itu jadwal penyertaannya dan jam bukanya kapan, mungkin dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, atau ke jam 7 pagi sampai tengah malam, ataukah buka 24 jam. Itu yang perlu kita perhatikan.
Lalu inventaris kantor dan suplai kantor. Apa ini inventaris? Kayak perangkat kerja. Jadi perangkat kerja harus dihitung terlebih dahulu berapa biayanya ini, berapa dana yang dibutuhkan, berapa dana yang kita punya untuk membeli ini. Lalu suplai kantor merupakan biaya untuk menunjang kegiatan administrasi, contohnya pulpen, kertas print, lagi di laptop dan lain-lain. Itulah yang perlu kita pelajari dalam aspek organisasi secara singkatnya. Lalu yang kelima adalah aspek produksi. Jadi perencanaan yang perlu dilakukan menyangkut produk output yang ingin kita jual, terutama pada usaha manufaktur dan industri pengolahan adalah yang pertama. Mungkin kita kaitkan dulu kepada manufaktur dan industri untuk lebih jelasnya, karena mereka berproduksi bukan sebagai reseller atau perusahaan dagang. Lalu yang pertama, dimensi produk. Apa ini dimensi produk? Kita harus mengenal ciri produk kita. Ada ciri khusus dalam produk kita, sifat tertentu, serta fungsi-fungsinya. Contohnya kita menjual obat lah, kita mengetahui fungsinya bahwa untuk ini, contohnya untuk mata dan lain-lain. Lalu kita beri label, contoh halal dan lain-lain. Itulah dibilang dimensi produk. Dan dimensi ini lebih cenderung untuk ciri-ciri sebenarnya. Ciri-ciri, contoh persen coklat, tadi obat ada labelnya atau berwarna merah, dapat dikenali saat kita pertama kali melihatnya. Yang kedua tadi manfaat. Saya rasa sudah saya jelaskan tadi, manfaat untuk kita obat untuk diri kita sendiri. Lalu kegunaan atau fungsi proses produksi, artinya perencanaan proses produksi pada dasarnya menjelaskan tahapan-tahapan apa yang diperlukan dari awal sampai akhir. Apakah dari disitulah kita bisa membuat hipotesis apakah nanti kalau pemainnya kita produksi barang ini, kita jual begini, kita dapat untung, tapi hanya dalam hipotesis, bukan dalam bentuk real, hanya dalam hipotesis. Lalu kapasitas produksi yang dimana dimaksud di sini kapasitas produksi, artinya berapa yang dapat kita produksi sehari, berapa yang dapat kita produksi sebulan, dan berapa yang produksi setahun. Jadi dalam satu hari ini anggaplah alat-alat kita memadai, kita dapat memproduksi sekian. Itulah yang dibilang kapasitas. Contoh 20, hanya 20, karena alat kita hanya mampu memproduksi segini. Itulah kapasitas. Lalu dalam aspek organisasi yang paling penting adalah tanah dan bangunan. Perencanaan tanah dan bangunan berkaitan dengan lokasi yang tadi saya jelaskan. Jadi pentingnya selektivitas tanah dan bangunan sangatlah penting dalam bisnis, karena dapat mempengaruhi orang apakah banyak orang untuk dalam tempat itu. Contoh di tengah kota beda dengan di pinggiran atau di desa kan. Kalau di tengah kota itu banyak pelanggan yang selalu jalan, atau contohnya kita mengambil di taman bermain dengan target pemasaran kita anak-anak, anak kecil, atau di kebun binatang dengan target pemasaran kita anak kecil dan orang dewasa yang sedang berkunjung. Begitulah yang disebut tempat dan bangunan. Lalu bangunan apa? Contohnya coklat. Kita membangun sesuai dengan filosofi yang berada pada coklat tersebut, sehingga orang tertarik untuk membeli kepada kita. Mesin dan peralatan, saya kira kalau mesin itu contohnya tadi itu mesin untuk membuat apa yang kita inginkan. Contoh kayu, kita ingin buat sebagai mebel, kita membutuhkan mesinnya dan peralatan untuk hal tersebut. Lalu aspek keuangan, mungkin ini yang saya jelaskan terakhir menurut saya. Aspek keuangan, di mana salah satu komponen yang paling penting dalam membangun usaha, dalam pembangunan nasional, tersedianya lembaga
yang bisa membiayai kita, atau kita bisa mencari sendiri dana untuk memakai untuk mendirikan usaha. Hanya itu. Jadi yang pertama, di mana kita bisa mendapatkan dana? Yang pertama, kita bisa meminjam di bank atau berbentuk bank. Dalam undang-undang bisa kita pinjam. Dalam kedua, uang yang kita tabung dapat dibungkuskan usaha, tapi